ini Bu, ide saya karena saya mengajar di kelas A, jadi selama ini kan saya belum pernah mengikuti kegiatan belajar terhadap anak di kelompok B. Jadi saya mohon izin untuk melakukan observasi di kelompok B. Iya, bos. Terima kasih. Kira-kira hari apa nih Ibu? Besok boleh, bisa juga boleh. Kebenaran sekarang pengguna kapan saja boleh. Oh iya, jadi gimana nih, mau besok atau mau lusa? Ibu siapnya kapan? Saya siapnya mungkin hari Kamis. Oh, ya, si Kamis ya. Kalau boleh tahu tema untuk hari Kamis itu apa Bu? Tema hari Kamis kendaraan, subtemanya kendaraan yang ada di darat, topiknya mobil. Oh iya, jadi hari Kamis nanti akan menjelaskan pada anak-anak tentang mobil begitu ya. Nah itu kalau mau tahu tujuan pembelajaran dari mobil ini apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak? Tujuan pembelajaran yang saya utamakan kepada anak-anak itu supaya anak lebih mengenal, lebih memahami berbagai macam mobil yang ada di sekitar rumah kita, seperti macam-macam mobil kan, ada mobil angkutan umum, ada mobil ambulan, ada mobil truk, masih banyak lagi yang harus dikenal mobil-mobil yang ada di lingkungan di sini. Yang lebih spesifik Ibu dari tujuannya. Tujuannya supaya lebih spesifik, supaya anak mengenal kegunaan. Oh ternyata mobil ambulan itu untuk mengantar yang sakit, untuk mengantar yang meninggal. Oh ternyata mobil truk itu untuk angkut barang, supaya lebih memahami guna-guna mobil yang ada di rumah. Selanjutnya strategi yang Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strateginya seperti apa Bu? Saya bagi anak itu 3 kelompok dengan 3 kegiatan. Bagaimana cara membaginya? Apakah sesuai dengan gender misalkan, atau sesuai dengan teman dekat, atau misalkan sesuai dengan keinginan anak Bu? Saya nanya dulu kepada anak-anak hari ini, kegiatannya adalah meniru aksara mobil, mewarnai mobil, menggunting, membentuk mobil. Saya tanya dulu kepada anak, siapa yang mau meniru aksara? Yang mau dia ngacung, dipisah sebelah sini. Terus siapa yang mau mewarnai mobil? Ada yang ngacung, ada yang enggak, dipisah sebelah sini yang ngacung. Yang terakhir siapa yang menggunting? Jadi Ibu sudah Sesuai bakatnya. menghargai dan juga memang mengarahkan sesuai dengan minat bakat anak. Iya. Alhamdulillah Ibu sudah sedikit-sedikit berjalan ke arah berdiferensiasi ya Bu. Iya. Selanjutnya nih, aspek apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari anak didik Ibu? Aspek yang saya kembangkan pertama nilai agama kan. Ya, dari mobil ini gitu. Nilai agama kan ada yang doa mau naik mobil itu anak-anak harus tahu kalau kita mau naik kendaraan, naik mobil itu harus membaca doa supaya kita selalu dilindungi sama Allah. Terus yang kedua motorik halus, motorik kasar. Motorik kasarnya seperti apa? Kalau motorik kasar bisa anak tuh menirukan jalannya mobil. Seru ya, Bisa huruf ya sambil bernyanyi mobil. siap. Terus apa lagi? Terus seperti model seni, kalau seni itu mewarnai mobil sesuai dengan kesukaan anak-anak, warna mobilnya mau apa. Terus itu menggunting mobil itu pakai halus ya. Menggunting membentuk mobil dari segi 4 sehingga membentuk sebuah mobil. Jadi pengenalan bentuk dan bentuk juga masuk ke kognitif juga ya itu ya. Dia masuk. Jadi gabungan antara kognitif dan motorik halus. Iya. Terus masih ada lagi yang mau ditambahkan? Dari bahasa nih kitanya belum. Dari bahasa ada meniru aksara kan. Terus untuk pengenalan literasinya apa ada? Membaca misalkan begitu. Ada mengenal literasi itu anak-anak itu sebelum dikenalkan itu kan mobil, ini mobil ambulan, ada tulisan mobil ambulan gitu. Terus ada mobil truk, ada tulisan aksara ini mobil truk. Terus apakah tulisan truk atau ambulan itu
membaca tulisan tuh atau ambulan itu disertai gambar atau hanya tulisan saja? Disertai gambar supaya anak lebih paham. Jadi lebih mudah membaca gambar tapi ada tulisannya. Iya. Nah Ibu, kalau misalkan di dalam kelas anak-anak tuh satu anak sudah selesai nih mengerjakan tugas yang satu, orang lain yang satu, terus yang lainnya belum, bagaimana ini penanganannya Ibu? Saya sudah sediakan itu Bu, di pojok kelas itu seperti perpustakaan. Di mana di sana ada berbagai macam majalah yang bisa dibuka, dilihat-lihat gambarnya mana yang dia sukai gitu. Jadi Ibu sudah menggunakan pojok literasi atau pojok baca untuk dijadikan sebagai bahan pengaman begitu Iya, ya? iya. Alhamdulillah. Nah selanjutnya penilaian yang Ibu gunakan ya untuk menilai anak-anak itu dari segi aspek apa saja atau apa saja yang Ibu gunakan? Saya menggunakan penilaian checklist Bu. Checklist itu untuk harian atau mingguan atau bagaimana? Ada mingguan sama bulanan. Terus semester. Kalau hariannya ada? Hariannya, kalau hariannya juga ada, tapi nggak langsung dinaikkan ke guru. Sebabnya anak kan kadang-kadang untuk hari ini dia baru mengenal, mungkin hari besoknya lebih paham. Jadi tiga kali praktek baru kadang-kadang anak baru bisa. Jadi naik penilaian terakhir per minggu. Terus kalau harian? Ya hariannya dinilai. Bagaimana cara menilai hariannya? Oh, dengan bintang. Bintang Bisa satu. diceritakan Bu perbedaannya atau tujuannya begitu? Tujuannya. Bintang satu untuk anak yang seperti Oh, apa? bintang satu belum berkembang, bintang satu jadi belum bisa apa-apa gitu. Jadi belum kenal, masih selalu kita bantu. Kalau untuk bintang dua mulai berkembang, sudah mulai coret-coret tapi belum bisa gitu. Mulai berkembang. Kalau bintang tiga itu berkembang sesuai harapan kan, dia sudah bisa sendiri Bu. Dikasih bintang tiga, jadi kadang-kadang membantunya guru itu cuma kadang-kadang gitu. Kalau bintang 4 berkembang sangat baik, jadi dia bisa sendiri tapi juga bisa membantu temannya gitu. Sangat luar biasa bintang 4. Jadi hanya menggunakan checklist atau bintang saja gitu. Ada lagi Bu, catatan anekdot. Seperti apa itu? Catatan anekdot kalau anaknya yang luar biasa gitu, pandai gitu kan, masuk pada catatan anekdot, dia sudah mampu dengan sendirinya tanpa bantuan. Terus kalau anak yang tidak ada kehebatannya misalkan tidak menonjol, apa itu tidak masuk catatan anak? Masuk juga. Masuk juga. Itu Bagaimana? masih ada catatan khusus. Catatan khusus maksudnya, oh anak ini ternyata belum bisa sama sekali, harus kita tindak lanjuti supaya anak itu lebih mampu nanti ke depannya. Nanti kalau sudah ada catatan rekdo, sudah ada perkembangan dikemanakan itu rekdo Bu? Ada portofolio anak Bu. Portofolio anak itu punya portofolio hasil karyanya masing-masing. Dari mulai dia masuk hasil karyanya kan dari mulai bintang 1 dia terus sampai akhir semester, kita lihat perkembangannya seperti apa nanti anaknya.
dua, tiga, empat, lima. Ayo, Bu. Oh, jadi dua, dilipat jadi dua, digunting jadi dua sayang. Tuh, ini digunting jadi dua. Kah? Mau menggunting? Boleh. Tapi tunggu dulu. Yang udah nunggu giliran. Dira mau apa, Dira? Sudah. Sudah. Mobil safety. Mobil. Si Ucu. Boleh mau menggunting, tapi nunggu giliran dulu yang udah ya. Sambil menunggu giliran, kita pojok kita lihat majalah dulu, ada cerita. Cuma aman tentang malin kundang. Nah, coba lihat. Danau Toba yang punya Opi mah tuh. Saya izin untuk bertanya kepada Ibu terkait beberapa hal setelah saya melakukan observasi di kelompok B. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah hal baik apa yang sudah berjalan selama kegiatan observasi. Hal baik yang sudah terlihat nampak pada anak-anak setelah melakukan observasi itu, anak terlihat sudah mulai mandiri, anak sudah mulai antusias, senang menjadi pembelajaran, anak sudah senang tertarik dengan pembelajaran yang ada di situ. Menurut itu sudah berjalan dengan baik ketika ujian. Nah, selanjutnya ketika hal baik berusaha sudah menunjukkan peningkatannya, anak sudah antusias, guru sudah mandiri di dalam kelas, tentunya ada satu titik yang memang ini belum terlihat baik. Nah, apakah ada tuh yang dari diri pernah ini belum berjalan lancar? Apakah masih ada? Masih ada sedikit, dan kita harus melakukan peningkatan lagi, perbaikan lagi di bidang perkembangan kognitif. Di bidang perkembangan kognitif, anak masih belum mampu memahami konsep penambahan dan sekarang kita sudah menemukan ini ada satu hal yang harus ditingkatkan dari anak didik Ibu. Bagaimana strategi Ibu atau cara Ibu untuk meningkatkan hal yang masih berjalannya masih harus ditingkatkan gitu, Bu? Ya, mungkin yang harus saya tingkatkan, mungkin saya harus menambah pengetahuan, menambah ilmu-ilmu baru, mungkin buka Google, searching dari internet,
untuk mengatasi hal ini khususnya di bidang kognitif ini, bagaimana caranya anak lebih mampu meningkatkan pembelajaran ini dari di bidang kognitif ini supaya anak nantinya lebih meningkat lagi di bidang kognitif tentang penambahan dan pengurangan. Selain di bidang penambahan dan pengurangan, apakah ibu ada strategi lain selain dari menonton video, belajar video? Apakah ada strategi lain terkait pembelajaran, misalkan terkait alat peraga nih? Kemarin kan kita mengambil temanya kendaraan darat ya Bu. Nah, apakah ibu ada lagi strategi untuk meningkatkan pembelajaran anak terkait tentang kemarin kendaraan darat gitu ya? Apakah ada yang ingin ditingkatkan lagi? Masih ada Bu, khususnya untuk tema kendaraan ini saya itu ingin sekali mengajak anak-anak supaya anak-anak itu lebih memahami secara real, diajak jalan-jalan, contohnya di sini di terminal melihat berbagai macam mobil mungkin yang lewat. Oh yang ini kendaraan umum manfaatnya untuk muatan umum. Oh yang ini mobil pribadi. Oh yang itu ada ambulan lewat untuk khusus yang sakit yang meninggal. Ini sekali mengajak anak lebih memahami berbagai macam mobil yang ada di lingkungan secara real gitu. Jadi kemungkinan kemarin ibu belum menyampaikan tema atau topik terkait dengan mobil itu belum real gitu Ya belum kalau belum real, jadi masih berupa gambar, berupa video. Jadi anak melihat video dan gambar. kemudian baru menyajikan alat peraga itu dalam bentuk video. Dan sekarang ibu ingin anak-anak itu melihat realnya secara langsung, secara nyata. Nah ibu selanjutnya pesan ibu ketika saya observasi itu bagaimana? Saya merasa senang sekali karena kegiatan pembelajaran yang saya tunjukkan kepada anak-anak bisa diobservasi oleh rekan saya sehingga saya tahu kekurangan saya. Saya bisa menerima kritik dan umpan balik untuk perbaikan kegiatan pembelajaran. Jadi setelah observasi ibu menyadari berarti ada sesuatu nih yang harus saya perbaiki begitu mungkin ya Bu. Jadi ibu bisa menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang harus ibu perbaiki. Selanjutnya ini dari siswa ya Bu ya. Dari siswa, kompetensi apa yang sudah ibu terlihat dari siswa yang sudah tercapai? Kemampuan siswa itu apa yang kemarin waktu di kegiatan seperti yang sudah tercapai, kompetensinya di bidang apa saja? Kompetensi yang sudah terlihat banyak peningkatan itu di bidang keagamaan. Di bidang agama anak itu sudah terlihat banyak sekali mampu menghafal doa-doa, terutama doa mau belajar, doa kedua orang tua, doa mau makan, sudah terlihat banyak mampu memiliki hafalan doa. Terus terlihat naik dia dari kendaraan sudah mulai hafal. Ya dan yang paling menarik bagi saya kemarin itu ketika anak-anak mempraktekkan naik kendaraan, terus juga sebelumnya anak-anak itu membaca doa, terus juga anak-anak juga telah mengikuti arahan untuk naik mobil dengan tata tertibnya kan, karena naik mobil yang tak umum ya itu yang saya rasa sangat menarik meskipun tidak ada mobilnya, tetapi mereka sudah mampu berimajinasi bahwa mereka naik mobil beneran. Selain tentang agama, apa ada lagi yang sudah tercapai? Mungkin di bidang sosial emosional Bu, anak sudah terlihat dengan temannya itu saling tolong menolong, saling memberi bantuan apabila ada yang memerlukan, seperti contohnya ngasih pinjam mainan, ngasih pinjam model pewarna krayon. Terus anak sudah mau diajak kerja kelompok, kerja sama. Satu lagi Bu, tadi sudah sosial emosional
ya sudah lumayan coba sih apakah masih ada lagi? Sudah ada itu motorik kasar. Motorik kasar anak sudah mau contohnya bergiliran untuk masuk ke ruang kelas gitu. Dia kan harus salam dulu sama ibunya, jadi nggak lagi berjubel gitu Bu, maksudnya anak-anak nih sudah mau mengantik. Alhamdulillah sudah kompetisi anak yang memang sebenarnya sudah ada di dalam fungsi, berarti memang sudah mampu mengidentifikasi sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak. Nah Ibu, selanjutnya tindak lanjutnya dari hasil kegiatan observasi Ibu yang kemarin. Kalau iya, misalkan Ibu kedepannya mau melakukan apa lagi perbaikan untuk kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas gitu. Dari keseluruhan apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi, apa yang Ibu perbaiki lagi untuk tindak lanjut untuk kedepannya. Untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan supaya anak-anak itu lebih menarik, lebih menyukai pembelajaran, saya akan tingkatkan alat peraga. Alat peraga yang akan saya maksimalkan, supaya anak itu senang dalam waktu pembelajaran, itu senang dengan hati yang senang, hati gembira, sehingga materi yang kita sampaikan mudah dipahami anak. Bisa Ibu contohkan lebih spesifik lagi, alat peraganya itu misalkan dari bahan apa gitu. Contohnya kalau biasanya anak-anak suka dengar dari bahan alam, biasanya bahan alam seperti kalau waktu kemarin bikin mobil-mobilan itu dari pohon pisang itu dibok, kalau bahasa Sunda diboknya dipotong-potong gitu, mobil-mobilan itu dibikin dari bahan alam, dia lebih suka, lebih senang, lebih diminati. Jadi Ibu yang akan meningkatkan terkait dengan proses pembelajaran dalam kelas adalah Ibu ingin kembali ke alam gitu ya. Jadi satu memang alam sudah menyediakan, hanya itu saja yang memang belum maksimal dalam memanfaatkan. Karena itu mudah didapat juga, terus juga tidak memberatkan dalam biaya dan disukai oleh anak. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi Ibu ya, bukan hanya dalam tema kendaraan saja, tetapi di tema-tema lainnya yang akan kita lakukan, kita bisa menggunakan bahan alam karena itu memang mudah didapat ya, juga pemanfaatan alam sekitar. Saya juga kemarin sudah melihat apa yang Ibu lakukan itu dimulai dari baris berbaris, juga pembukaan, terus inti, terus penutup. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar, dan juga pemaparan materi dari 6 aspek perkembangan di anak-anak itu sudah tercapai. Ibu, terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu untuk saya pada sama Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi barusan aku terima kasih untuk dia dia menggali dari permasalahan atau ya apa yang harus diperbaiki oleh coach itu sendiri, dan coach juga Ibu Asi sudah terus mengeksplor ya kemampuannya dalam bermasalah ataupun apa yang harus diperbaiki, jadi tanpa diberi solusi dulu oleh coachnya. Nah itu sudah sesuai dengan metode coaching yang ada di dalam pendidikan guru. Jadi semuanya sudah berjalan, kemudian sudah sesuai dengan tuntutan yang ada, dan semoga kedepannya bisa diterapkan lebih lanjut